Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jumpa lagi bersama saya Riza dari FPRB Kabupaten Sampang yang pada kali ini akan ngobrol santai atau mengupas tentang Jitu Pasna, yang mana beliau sudah datang, yaitu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Muhammad Mamba'us Suud MSc. Beliau adalah konsultan dari program Siap Siaga sekaligus Wakil Sekjen FPRB Jawa Timur. Dengan demikian monggo kita kenalkan dan simak bersama-sama. Mari, selamat siang menjelang sore Mas Suud. Selamat siang Mbak Riza. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Gimana Mas perjalanan barusan menuju ke Kota Sampang? Sampang ya, wah luar biasa. Perjalanannya sangat dinamis gitu kan, di jalan banyak ini ya. Banyak gelombang-gelombang ya. Iya. Tapi termasuk lubang yang berjalan pun juga banyak ya Mas. Betul sekali, banyak sekali. Oke. Dan halang rintang yang lain. Iya, oke. Mas Uud sudah lama bergelut di bidang ini, di bidang kebencanaan atau kesiapsiagaan? Ya, saya kebetulan saya masuk ya di urusan kebencanaan itu sekitar 10-an tahun yang lalu lah, sejak 10 cukup tahun, lama ya Mas ya. Yang lalu ya. Lumayan lah. Lumayan. Oke, sesuai dari tema yang akan kita angkat pada siang kali ini nih Mas Suud. Ini teman-teman, khususnya teman yang sedang menyaksikan di luar sana ataupun dari forum-forum yang ada di FPRB tersebut. Ini Jitu Pasna. Ini apa sih Mas yang dimaksud dengan Jitu Pasna? Ini kata-katanya kayak jitu, kalau enggak didetailkan ini bahaya. Apa ini ya? Jitu itu apa gitu Mas? Iya. Jadi Jitu Pasna itu sebetulnya kalau ini kan singkatan sebetulnya ya. Jadi Jitu Pasna itu berasal dari kepanjangan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jadi Mas. J-nya adalah pengkajian, Tu-nya adalah kebutuhan, Pas-nya adalah pasca, N-nya bencana. Jadi sebetulnya Jitu Pasna itu kalau di Indonesia sendiri itu sebetulnya mengadopsi dulu di di luar negeri gitulah kira-kira. Itu ada media atau metode yang digunakan dari lembaga dunia untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana ketika bencana itu terjadi. Dulu itu masih dibagi menjadi dua cara gitu, atau dua metode. Dua opsi, Yang pertama itu ada namanya dulu DALA, atau yang biasanya kita sebut sebagai damage and loss assessment. Itu yang mana metode itu untuk membantu kita menghitung kerusakan akibat atau dampak bencana itu. Yang kedua, metode yang kedua itu HRNA, Human Recovery Need Assessment, untuk melihat bagaimana kebutuhan, dampak dan kebutuhan pasca bencana pada aspek kemanusiaan. Nah, kedua metode itu lantas kemudian di Indonesia digabungkan, metodenya digabungkan sedemikian rupa sehingga lahirlah Jitu Pasna itu. Seperti itu. Oke. Berbicara Jitu Pasna ini mungkin teman-teman sudah sedikit banyak paham Mas ya, dengan apa itu Jitu Pasna. Lalu dengan adanya Jitu Pasna, tujuan Jitu Pasna itu sendiri apa ya Mas? Kok harus ada Jitu Pasna gitu? Betul. Ngapain sih ada Jitu Pasna gitu ya? Tujuannya kenapa sih harus ada gitu? Betul. Nah teman-teman, kalau teman-teman itu belajar soal manajemen bencana, itu kan kita ada siklus pra, saat, dan pasca ya. Nah di siklus saat dan pra itu kita sudah sama-sama tahu itu ada kesiapsiagaan, ada respon darurat, macam-macamnya. Tapi di pasca bencana ini kita juga perlu menyusun namanya strategi dan perencanaan, supaya apa? Pasca bencana itu menjadi satu proses, karena dia pasca bencana mandatnya adalah memulihkan kembali masyarakat yang terdampak bencana. Secara prinsip kita di pasca bencana itu memegang soal membangun kembali secara lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Sehingga apa yang dilakukan di pasca bencana itu betul-betul bisa mengembalikan masyarakat ke kondisi normal sebelum bencana,
dan kalau bisa justru lebih baik dan lebih aman, betul seperti itu. Nah, untuk mencapai itu tidak bisa langsung kira-kira misalnya langsung dilakukan pemulihan atau program rehab rekon ya kalau pasca bencana. Maka harus ada proses perencanaannya, harus ada pengkajiannya, kira-kira gitu. Ada pengkajian khusus ya Mas. Betul. Berarti tidak bisa diasumsikan secara individu. Secara gitu individu kan? Apalagi dengan ilmu cocokologi gitu nggak bisa. Jadi harus ada pengkajian yang ilmiah, yang terukur gitu kan, dan kemudian berbasis bukti, itu yang paling penting. Nah, itulah fungsi dari Jitupasna. Namanya aja mengkaji kebutuhan pasca bencana. Jadi kebutuhan apa yang dikaji pasca bencana, itulah yang tertuang di dalam Jitupasna. Nah, untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana itu kita harus tahu dulu nih akibat dan dampak bencana, supaya kebutuhan itu tidak beralih menjadi keinginan gitu. Kan beda nih ya. Iya, beda. Keinginan dengan kebutuhan itu memang pasti beda Mas ya. Berarti tidak semena-mena ini dilihat ini butuh ini gitu. Tidak. Betul. Jadi sesuai bencana yang terjadi seperti itu ya. Mas, Sebagai contoh misalnya Sampang ini kan sering terjadi banjir ya. Banjir. Ya. Nah, banjir itu harus kita lihat dampaknya apa aja. Nah, dampak di dalam Jitupasna itu ada 5 aspek. Yang satu itu melihat kerusakannya. Kerusakan akibat bencana itu apa? Misalnya karena banjir itu jembatan rusak. Karena banjir misalnya blengsengan rusak, tepi sungai menjadi terkikis dan seterusnya. Itu kerusakan ya. Nah, kerusakan ini nanti akan dilihat, dihitung secara cermat oleh OPD teknis yang menaungi. Misalnya kalau sekolah yang rusak, itu berarti nanti dibantu dengan Dinas Pendidikan, Dinas PUPR menghitung itu nilai kerusakannya dari sekolah. Atau kalau misalnya jembatan ya PU Bina Marga misalnya. Gitu ya. Tetapi proses pengumpulan datanya itu bisa dibantu oleh masyarakat, bisa dibantu oleh teman-teman forum PRB misalnya untuk membantu mengumpulkan data. Karena biasanya bencana itu tidak 1-2 barang yang terdampak, tapi banyak. Nah, itu membutuhkan teman-teman yang ikut mengumpulkan data. Termasuk OPD tersebut. Betul, OPD tersebut yang akan membantu menghitung. Lalu yang kedua, aspek yang kedua ini soal kerugian. Jadi setelah kerusakan itu kita melihat kerugiannya. Banjir itu tidak hanya merusak jalan jembatan misalnya, tapi dia juga memutuskan akses masyarakat untuk mencari pekerjaan, misalnya berdagang atau anak-anak sekolah yang ingin pergi ke sekolah misalnya. Itu kan juga dampak ya, atau dampak bencana ya. Nah, ada juga misalnya warga yang biasanya berdagang pagi hari atau ruko-ruko karena banjir dia nggak bisa. Itu yang masuk pada kerugian itu Mas. Masuk kerugian. Karena berarti mengurangi pendapatan yang awalnya pada hari ini saya akan bisa jualan gara-gara banjir, jadi nggak bisa. Betul. Jadi untuk hari ini nggak dapat deh. Nggak dapat. Dan itu harus dihitung, Mbak. Harus dihitung berapa lama banjir itu melanda dan dia sampai bisa berjualan lagi. Kalau banjir itu misalnya sampai 2 minggu ya harus dihitung. 1 hari misalnya pedagang itu bisa menghasilkan pendapatan 100-200 ribu misalnya. Itu harus dihitung selama 2 minggu itu berapa pendapatan yang hilang, potensi pendapatan yang hilang. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi bencana itu mengakibatkan sesuatu yang rusak yang kita harus menggantinya atau memperbaikinya. Contoh misalnya, contoh sederhana aja. Kalau banjir itu kita pakai motor rusak, ya kan? Nah, mesinnya rusak atau segala macamnya lah. Kena banjir. Betul. Nah, kita harus kan memperbaiki itu, masuk bengkel kan. Nah, biaya kita untuk memasukkan motor itu ke bengkel, nah itu masuknya di kerugian. Jadi sampai sedetail itu kita harus melihat bagaimana akibat dan dampak bencana. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu melihat bagaimana bencana itu berdampak pada akses ke kebutuhan dasar masyarakat. Akses kebutuhan ya. Kebutuhan dasar. Jadi misalnya banjir itu mengakibatkan air bersih menjadi keruh, tidak bisa dikonsumsi. Itu harus dilihat. Meskipun kalau di dalam melihat gangguan akses itu kita tidak menilainya dengan uang, tapi melihat bagaimana dampak ke masyarakatnya. Misalnya masyarakat tidak lagi bisa mengakses air minum, air bersih untuk seharian kayak gitu. Atau misalnya tadi itu, misalnya anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Misalnya, itu juga akibat. Nah, yang keempat itu soal gangguan pada
layanan publik dan kemasyarakatan. Yeah. Contoh misalnya banjir itu mengakibatkan kantor-kantor pemerintahan tutup. Yeah. Yang paling penting misalnya kantor desa ya. Yeah, kantor desa. Waktunya kita mau ngurus KTP gitu, ternyata banjir tutup nggak melayani gitu. Yeah. Maka itu kalau dalam Jitupasna harus dilihat bagaimana dampaknya terhadap layanan kemasyarakatan atau layanan pemerintah. Terakhir ini kalau di dalam Jitupasna kita harus mengkaji namanya bagaimana risiko-risiko baru itu bisa muncul akibat dari bencana itu. Banjir itu bisa mengakibatkan misalnya penyakit kulit. Misalnya risiko-risiko tadi itu ya, risiko-risiko terhadap kesehatan kayak gitu, atau risiko-risiko karena ikutan air bersih tidak dapat diakses gitu kan. Akhirnya masyarakat kan meminum air itu lantas kemudian berpengaruh pada aspek kesehatan kayak gitu. Ya, gitu. Jadi panjang lah. Ya. Jadi nggak bisa kita ngomongin banjir hanya gitu aja. Berarti banjir itu banyak ya Mas ya, banyak kendala yang akan diterima oleh masyarakat gara-gara banjir itu sendiri. Itu berbicara dari Mas Suud barusan dapat diganti gitu, bahasa diganti oleh Mas Suud itu dari segi kerugian apa gimana Mas kepada masyarakat? Nah, yang menarik sebetulnya Jitupasna itu setelah tadi saya bilang itu menganalisis akibat, dampak setelah dihitung segala macam, itu dilanjutkan dengan melihat aspek kebutuhannya. Dari dampak tadi kan lantas kemudian pengambil keputusan, pengambil kebijakan atau penyusun penganggaran itu harus tahu bahwa setelah ini harus ada kebutuhan yang diberikan atas dasar dampaknya. Nah, kebutuhan itu juga disasar ke 5 aspek. Kalau misalnya kebutuhannya itu atas perbaikan ke kerusakan, maka kebutuhannya disebut sebagai perbaikan. Perbaikan. Atau dalam bencana itu bisa rehabilitasi atau rekonstruksi. Ya, itu pertama. Nah, kalau misalnya kebutuhannya itu berupa kerugian, itu biasanya stimulan. Stimulan itu contohnya misalnya pedagang tadi ya. Pedagang itu nggak bisa jualan, lantas gimana untuk memulihkannya? Ya dikasih stimulan bantuan kayak COVID. Nah, kita tahu COVID itu ada banyak stimulan ya. Dana stimulan, kayak gitu. Bagi UMKM lah, itu stimulan namanya. Stimulan itu cara pemerintah mengganti atas kerugian tapi tidak penuh. Misalnya kita akibat bencana ruginya 1M. Jangan tuntut pemerintah untuk ganti 1M. Paling enggak sudah terbantu gitu, namanya stimulan gitu. Lalu yang akses, fungsi dan peningkatan risiko itu juga harus dipulihkan. Jangan sampai nanti justru pasca bencana itu tidak dibantu pemulihannya, justru menjadi tambah parah. Kayak gitu kira-kira. Ini yang lebih diprioritaskan nih Mas dari Jitupasna sendiri atau dari pihak jenengan. Ketika pasca bencana itu terjadi, maka misalkan terjadi sebuah kerusakan, kerugian dan lain semacamnya, yang 5 hal yang jenengan sebutkan, itu yang lebih diprioritaskan untuk diganti itu dari sisi mananya Mas? Nah, itu kalau nanti di Jitupasna itu kan setelah kita menghitung, menganalisis, mengkaji, itu kan akan muncul namanya dampak yang paling tinggi, akibat yang paling tinggi. Contoh misalnya banjir itu biasanya tidak banyak kerusakan, betul ya? Tidak akan banyak kerusakan, tapi akan banyak ke aspek kerugian. Bisa jadi pertanian, perdagangan, macam-macam. Maka itu yang harus diprioritaskan, yang paling berdampak. Yang paling berdampak. Itu kalau misalnya catatannya adalah penganggaran kita terbatas atau sumber daya pemulihan kita terbatas. Tapi kalau misalnya sumber daya kita banyak nih ya, banyak bantuan dari berbagai sumber gitu, ya itu semuanya bisa jadi prioritas, semua aspek yang terdampak, baik itu yang terdampak paling tinggi, yang menengah sampai yang rendah misalnya. Jadi ini kebutuhan primer Mas ya, betul, yang lebih diutamakan. Dan tergantung seberapa mampu pemerintah dan partner-partnernya itu memulihkan kayak gitu. Itu kayak Mas Suud di sini memang sudah seharusnya memang sudah ada laporan kayak dari OPD untuk menindaklanjuti hal seperti ini, kejadian pasca bencana ini, setelah ada dokumentasi ataupun laporan ataupun asesmen dari OPD tertentu, seperti itu Mas ya. Ya, jadi kalau setelah Jitupasna itu kan sebetulnya
kita sudah mulai melakukan koordinasi ya. Karena Jitupasna itu tidak bisa disusun sendiri oleh BPBD dalam hal ini. Jadi dia harus melibatkan OPD teknis, masyarakat, termasuk juga dunia usaha, termasuk juga media misalnya. Pentahelix tetap harus dilibatkan di situ di dalam proses menyusun Jitupasna. Nah, ketika di Jitupasna itu kita sudah berkolaborasi, maka nanti proses pelaksanaannya itu juga harus masuk ke kewenangan OPD masing-masing. Tidak boleh jembatan itu ditangani oleh dinas kesehatan, gitu kira-kira. Iya, betul Mas. Iya. Oke. Terus dari Jitupasna ini yang siapa saja sih Mas yang terlibat dalam Jitupasna ini? Ya. Nah, seperti yang barusan saya sebutkan, Jitupasna itu tidak melulu diperankan oleh pemerintah. Tapi harus melibatkan Pentahelix. Meskipun spektrum keterlibatannya beda-beda, porsinya beda-beda gitu kan. Nah, contoh misalnya waktu kita melakukan Jitupasna dan R3P di Semeru, erupsi Semeru kemarin, itu teman-teman yang banyak mengumpulkan data untuk ke masyarakat, wawancara, menanyai masyarakat kebutuhannya apa, mengambil aspirasinya masyarakat apa, itu teman-teman relawan dan forum PRB. Lalu kemudian yang mengumpulkan data untuk aspek kerusakan, kerugian itu banyak teman-teman OPD gitu. Jadi bagi perannya kira-kira seperti itu juga. Nah, nanti setelah misalnya terkumpul, data teranalisis, kemudian kita membutuhkan pembiayaan pendanaan, kita kumpulkan lagi para Pentahelix ini. Misalnya ada CSR, swasta yang mau membantu proses pemulihan, itu juga keterlibatan. Lalu misalnya ada teman-teman dari non-government organization atau yang kita sebut biasanya NGO, itu biasanya mereka juga punya program-program untuk pemulihan. Nah, itu didasarkan dari Jitupasna tadi. Jadi Jitupasna ini dan dokumen R3P yang menjadi acuan kita itu menjadi panduan bersama. Bersama siapa? Bersama semuanya, kira-kira gitu, yang terlibat di dalam proses pasca bencana. Gitu kira-kira. Berarti dalam Jitupasna ini sendiri ya, selain masyarakat memang harus berkolaborasi betul ya Mas, untuk mendapatkan info tentang bagaimana memulihkan sebuah masyarakat yang terdampak tersebut. Oke. Ya, ini sangat luar biasa ya pemirsa untuk tentang apa itu Jitupasna. Mas Uud di sini sangat detail penjelasannya, begitupun contoh-contoh real juga sudah dijelaskan oleh Mas Uud. Apa itu Jitupasna, tujuan dan fungsi, dan siapa saja yang terlibat dalam Jitupasna itu sendiri. Mungkin sebelum saya akhiri, Mas Uud bisa memberikan closing statement tentang Jitupasna. Oke, terima kasih Mbak Riza. Jadi teman-teman, belajar Jitupasna itu kalau ngomongin kegiatan di kebencanaan, salah satunya Jitupasna itu menjadi salah satu PR kita bersama untuk kembali belajar bahwa setiap ada kegiatan kebencanaan itu harus ada perencanaan, harus ada pengkajian yang itu ditujukan agar kegiatan kebencanaan itu selalu tepat sasaran, akuntabel, lantas bisa ditangani dengan cepat. Sehingga kalau dalam kasus Reaprekon, ketika kita menguasai Jitupasna, maka proses perencanaan Reaprekon sampai pelaksanaan itu insya Allah kemungkinan besar akan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya untuk memenuhi hasrat proyek semata, kira-kira gitu. Iya, betul. Tujuannya kemanfaatan masyarakat. Betul. Iya, oke. Terima kasih Mas Uud atas waktunya. Jangan kapok, kita undang lagi untuk kapan ini lagi? Insya Allah di season berikutnya. Semoga bermanfaat. Terus ini semoga pada siang kali ini yang sudah dijelaskan oleh Mas Uud sangat bermanfaat dan berarti bagi kita semua demi Sampang hebat bermartabat tentunya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Uud ya. Kami dari FPRB Kabupaten Sampang, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.